5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Dayu membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya melalui pantunnya. Artinya Dayu ini berhasil loh menyampaikan amanat atau pesan dari pantun itu. Apa makna atau amanat dari pantun itu adik-adik? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Pagi ini Dayu dan teman-temannya itu sedang mengikuti pelajaran tentang pantun. Lalu ibu guru menjelaskan cara pembuatan pantun. Ibu guru menjelaskan bahwa membuat pantun itu harus memperhatikan sajak dalam pantun. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas ya tentang pantun adik-adik. Nah, misalnya akhir baris pertama adalah huruf N, maka baris ketiga juga harus diakhiri dengan huruf N. Jika akhiran baris kedua itu huruf T, maka akhiran baris keempatnya juga harus huruf T, seperti contoh pantun berikut ini. Nah, kita lihat ya. Jalan-jalan dekat pohon diakhiri huruf N. Tempat indah hijau rumput diakhiri huruf T. Nah, baris pertama dan ketiga itu harus diakhiri dengan huruf yang sama. Pada Tuhan kita memohon diakhiri huruf N, sesuai ajaran yang kita anut diakhiri dengan huruf T. Baris kedua dan baris keempat harus diakhiri dengan huruf yang sama. Adik-adik yang hebat, Bu Guru juga menjelaskan bahwa membuat pantun itu harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca ya, harus ada amanatnya. Nah, Bu Guru menyontohkan nih sebuah pantun yang mengandung amanat ajakan kepada masyarakat untuk ikut bergotong royong. Nah, berikut adalah contoh pantunnya. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, ini ya, ini amanatnya apa? Nah, amanatnya mengajak kita untuk bergotong royong. Gotong royong itu merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Lalu mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Yuk kita pelajari bersama-sama. Adik-adik perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh dari gotong royong ya. Contoh bentuk kegiatan gotong royong berdasarkan gambar di atas. Mari kita buat sebuah kesimpulan tentang pengertian gotong royong, unsur-unsur gotong royong, dan manfaat gotong royong. Nah, adik-adik, apa itu gotong royong ya? Nah, mari kita cari tahu bersama. Gotong royong ini adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Jadi ini adalah bentuk kerjasama adik-adik ya. Lalu apa unsur-unsur dalam gotong royong? Nah, unsur dalam gotong royong itu meliputi satu ya, tanpa pamrih atau tanpa harapan balas jasa. Lalu kerja atau usaha tersebut bermanfaat bagi kepentingan bersama.
ya. Lalu usaha atau kegiatan kerja bersama, lalu setiap partisipannya itu berpartisipasi menurut kemampuannya masing-masing dan berdasarkan keikhlasan dan sukarela. Nah, itu tadi unsur-unsur dalam gotong royong. Lalu apa manfaat gotong royong? Nah, manfaat gotong royong yang pertama adalah meringankan beban waktu dan biaya, ya. Meringankan beban waktu dan biaya. Lalu meningkatkan rasa kekeluargaan dengan sesama, menambah kokohnya rasa persatuan dan kesatuan, mempertinggi ketahanan bersama, lalu menumbuhkan sikap sukarela, tolong menolong, kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakatnya, lalu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Nah, ini adalah manfaat dari gotong royong. Adik-adik, gotong royong ini memiliki arti penting nih dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama nih. Nah, oleh karena itu gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Lalu apa ya makna dari tanggung jawab warga masyarakat itu? Nah, kita sudah membahas tentang gotong royong, sekarang tentang tanggung jawab masyarakat. Pada dasarnya kita itu hidup itu di bumi ini tidak bisa ya hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain, makanya disebut makhluk sosial adik-adik. Sejak dalam kandungan sampai nanti kita meninggal, setiap orang itu membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat itu disebut dengan masyarakat. Nah, hidup bersama dalam masyarakat itu sangat penting karena Tuhan itu menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu dan saling menyayangi serta menjaga satu sama lain. Nah, adik-adik, untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, maka setiap anggota masyarakat itu hendaknya sadar loh akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Nah, tanggung jawab sebagai masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajiban kita dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Itu ya adik-adik ya. Nah, jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Jadi, tanggung jawab warga masyarakat itu dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat itu dapat dilakukan dalam bentuk pelaksanaan peraturan dalam masyarakat. Sebagai contoh nih, peraturan jam belajar pada masyarakat dan kegiatan ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Nah, pelaksanaan peraturan dalam masyarakat tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Jadi kalian harus memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Lalu yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat itu dibutuhkan prinsip yang kuat ya, prinsip dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus membina keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Lalu kalian harus saling mengasihi, lalu membina dan memberi antar sesama ya, tanpa kalian melihat golongan, tanpa melihat agama ya, tanpa melihat suku bangsa ya. Kalian harus hidup bersatu, tidak menonjolkan perbedaan, tetapi kita mencari kesamaan. Pasti ada perbedaan, tetapi kita juga harus mengutamakan ya bahwa kita itu bersatu adik-adik. Dengan prinsip di atas, kita hendaknya bisa menunjukkan nih perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Nah,
Cara memeliharanya, adik-adik tentunya tahu ya, saling menghormati seperti itu. Nah, adik-adik, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Nah, ini ya, contohnya menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga persatuan ini. Ya, hidup rukun dengan anggota masyarakat. Setiap warga masyarakat harus menyelesaikan masalah sosial itu secara bersama-sama. Kalau ada masalah harus diselesaikan bersama-sama. Bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Lalu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa dan mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Nah, adik-adik yang hebat, yang ketiga adalah meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Nah, rasa solidaritas sosial ini terhadap sesama anggota masyarakat itu mutlak untuk dilakukan ya, dan diperlukan dalam mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Nah, rasa solidaritas atau saling menghargai ini mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga. Nah, salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas sosial adalah membiasakan kerjasama atau gotong royong. Nah, gotong royong ini sebagai bentuk kerjasama antar individu, lalu antara individu dengan kelompok dan antar kelompok, membentuk suatu norma untuk saling percaya, untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Adik-adik, yang keempat adalah menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, adik-adik, terjadinya disintegrasi atau perpecahan ya antar warga masyarakat itu biasanya karena adanya tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Arti diskriminasi di sini adalah memperlakukan orang atau sekelompok orang, biasanya yang minoritas, secara berbeda berdasarkan karakteristiknya, seperti misalnya asal, ras ya, negara, agama, keyakinan politik ya, lalu kebiasaan sosial, jenis kelamin, lalu orientasi seksual, bahasa, dan usia. Nah, diskriminasi adalah prinsip yang mengatakan bahwa semua orang itu tidak sama. Nah, tindakan ini hendaknya kita buang jauh adik-adik dalam pergaulan hidup bermasyarakat demi persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Nah, itu tadi ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, dari bacaan tadi mari kita buat kesimpulan tentang tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat. Nah, dari bacaan tadi ya, kesimpulannya, nah, tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat adalah: 1. Meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu tanggung jawab berikutnya adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dan menjaga serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, itu kesimpulan dari bacaan tadi ya adik-adik. Nah, adik-adik, kalian perlu ketahui, prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengutamakan kepentingan bersama nih daripada kepentingan pribadi dan golongan. Nah, prinsip ini dapat kita wujudkan saat kita itu bermusyawarah guna mengambil keputusan bersama dari seluruh warga masyarakat. Nah, adik-adik, sudahkah masyarakat di tempat kalian itu melaksanakan prinsip mengutamakan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan? Coba ya kalian amati di tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, lakukan pengamatan nih terhadap pelaksanaan musyawarah dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian. Amati sikap warga masyarakat dalam menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya. Nah, amati pula warga yang pendapatnya tidak diterima nih.
sebagai keputusan dalam musyawarah tersebut. Nah, kalian bisa amati apakah dalam musyawarah itu berjalan lancar ya sampai tercapainya mufakat, lalu apakah warga itu saling menghargai dan menerima pendapat orang lain. Adik-adik yang hebat, tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat itu juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Nah, orang yang bertanggung jawab itu akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Nah, interaksi tersebut memiliki pengaruh besar loh terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Adik-adik, bagaimanakah bentuk interaksi sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia? Yuk kita pelajari bentuk interaksi sosialnya. Interaksi sosial. Nah, yuk kita pelajari. Interaksi sosial ini merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Nah, proses interaksi itu tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari adik-adik. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Nah, selain itu, interaksi ini terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti berikut ini. Yang pertama adalah bidang ekonomi ya. Nah, ini ada interaksi nih di bidang ekonomi ya adik-adik ya. Kalian perhatikan ini interaksi di bidang ekonomi khususnya di pasar ya adik-adik ya. Nah, karena di pasar ini terjadi interaksi sosial. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Nah, hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Nah, interaksi dalam ekonomi itu dapat kita jumpai di pasar atau di tempat perbelanjaan. Nah, di tempat terjadinya proses interaksi ekonomi. Nah, di sini ya terjadi proses interaksi ekonomi. Lalu, selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, kepentingan ekonomi yang lain itu terlihat dalam bentuk jasa. Misalnya nih, banyak organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat umum seperti lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, lalu ada jasa paket atau kurir, sampai jasa cuci atau laundry ya adik-adik ya kalau kita kenal. Nah, semua produk jasa itu termasuk dalam interaksi ekonomi. Nah, secara umum interaksi ekonomi ini ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu atau antara individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Jadi ini di bidang ekonomi. Lalu yang kedua ada di bidang politik. Nah, adik-adik pasti tahu ya di bidang politik ini ada partai-partai nih dan pemerintah. Nah, adik-adik, jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Nah, di dalam kepentingan politik itu terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Nah, kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Makanya adik-adik kalau ada pemilu ya, itu setiap warga negara itu harus menyalurkan suaranya ya melalui pemilu ini, pemilihan umum ya, supaya apa? Orang-orang yang terpilih ini bisa menjalankan kekuasaan negara atau menjalankan pemerintahan negara kita. Yang ketiga itu di bidang sosial dan budaya ya adik-adik ya. Indonesia itu sangat beragam budayanya. Nah, dalam kepentingan sosial, seseorang itu selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Nah, kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang itu ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Jadi, mencari kedudukan tanpa pengakuan masyarakat sangat tidak
mungkin terjadi ya. Kita itu memerlukan pengakuan dalam masyarakat. Sementara itu, kepentingan bidang budaya itu berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur kita. Nah, warga masyarakat yang saling berinteraksi itu tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. Jadi budaya ini saling mempengaruhi. Lalu berikutnya adalah bidang moral ya, yang keempat. Di sini kepentingan moral itu berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Nah, situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat itu semakin meningkat. Contoh kepentingan moral yaitu siar agama, lalu pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Nah, tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut itu timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Nah, oleh karena itu gotong royong ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Jadi adik-adik, interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun moral. Nah, tentu saja ya yang diharapkan dari interaksi ini adalah dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan bagi bangsa kita daripada kemunduran ya. Diharapkan bangsa kita akan semakin maju dengan interaksi yang ada. Nah, berdasarkan bacaan di atas adik-adik, interaksi untuk memenuhi bidang apa yang pernah kita lakukan. Nah, sebagai contoh nih ya, kalau kita pernah ikut gotong royong di sekitar kita, dengan demikian kita itu bisa memenuhi interaksi dalam bidang moral. Nah, kalian juga bisa tuliskan nih bentuk interaksi dalam bentuk kolom seperti ini ya. Contohnya, membayar barang belanjaan di kasir, misalnya ini adalah di bidang ekonomi, membeli pulsa di counter pulsa, melakukan transaksi jual beli secara online ya. Sekarang kan kita belanja itu paling enak pakai online ya. Melakukan tawar menawar di pasar, membeli alat tulis di toko atau di toko alat tulis ya, atau di dekat tempat tinggalmu atau di warung atau di toko. Nah, ini adalah bentuk interaksi bidang ekonomi. Nah, bentuk interaksi di bidang politik apa? Misalnya kalian melakukan musyawarah di kelas, itu juga melakukan interaksi di bidang politik. Melakukan pidato untuk pemilihan ketua kelas, bergabung aktif dalam organisasi sekolah, mencalonkan diri dalam pemilihan ketua kelas ya, berdebat dalam diskusi kelas. Ini juga dalam interaksi bidang politik. Lalu di bidang sosial dan budaya apa? Contohnya adik-adik adalah membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama, membayar iuran kelas dan untuk membeli perlengkapan kelas, mengikuti kerja bakti bersih desa ya, bekerja bersama melaksanakan piket kelas ya, contohnya membantu teman yang mengalami musibah, lalu belajar tarian daerah, itu kan juga interaksi di bidang budaya. Lalu di bidang moral adalah memuliakan kedua orang tua kita dan guru, berperilaku atau bertutur kata dengan penuh sopan santun, berkata jujur kepada orang lain ya, lalu menghormati dan menghargai guru, menghargai pendapat teman dalam diskusi. Itu adalah bentuk interaksi dalam bidang sosial yang bisa kalian lakukan adik-adik. Nah, selesai menjelaskan tentang amanat pantun, Bu Guru menutup pertemuan dengan memberikan pesan nih kepada peserta didik untuk berhati-hati saat pulang sekolah. Bu Guru berpesan kepada peserta didik yang bersepeda seperti Siti agar tidak mengayuh sepeda dalam kecepatan tinggi karena jalanan ramai itu banyak kendaraan yang besar. Jadi adik-adik kalau naik sepeda ke sekolah harus hati-hati ya. Demikian tadi penjelasan
pembelajaran Kak Citra yang ada di tema 4 nih, subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.